Sama Junifer Girsang, kuasa hukum salah satu tersangka yang kemarin menyerahkan diri ke KPK, Mulsun Hadi Gunawan, dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Sulaiman Deponto. Kembali ke Pak Junifer, tadi Anda menyebutkan bahwa klien Anda, Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, Mulsun Hadi Gunawan menyerahkan diri. Ia adalah orang yang melanjutkan proyek pengadaan alat untuk mendeteksi korban di bawah reruntuhan. Nah, dalam hal melanjutkan, artinya ditunjuk langsung ataukah menang tender klien ini? Enggak. Melanjutkan itu dengan demikian sudah ada pemenang tender 2. Baik. Lantas pada saat itu, ya, staf ataupun bagian operasional menyampaikan kepada klien kami. Dimintai fee. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Pada saat itu, karyawan ini katakan, Pak, ternyata kita ini ada himbauan. Ya, ada himbauan kalau itu totalnya berapa nih, Pak Junifer? Ya, dari kontrak itu, ya itu yang dikatakan yang sedang dipermasalahkan itu 9. Anda berrekanan dengan Basarnas atau sudah beberapa kali sebelumnya? Ya baru ini. Baru ini ya? Ini. Iya, barang yang sama baru kedua ini. Oke, baik. Pak Sulaiman, ada DAKO, dana komando yang diminta. Nilainya 10% dan akhirnya menyeret ke Basarnas. Apa yang kemudian Anda analisa dari kasus ini? Wah, kalau ada dana, saya aktif enggak pernah dengar saya. Tidak pernah dengar? Ya. Tidak ada informasi soal ini ketika mendengar dana komando ada 10% sebagai perjanjian dengan orang yang ditunjuk atau rekanan? Enggak pernah dengar. Oke. Dan Puspom TNI menegaskan Pak Sulaiman bahwa perkara ini kemudian ditangani oleh peradilan militer. Kemarin sempat ada komunikasi dengan KPK hingga akhirnya ditegaskan bahwa ditangani peradilan militer. Menurut Anda sudah tepat ini? Ya, saya kira sudah tepat itu di peradilan militer karena kalau di peradilan militer Kabasarnas, kemudian ada Letkol juga yang terlibat, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Apa catatan Anda untuk peradilan militer nanti? Ya, pasti saya sangat yakin kalau di bagaimana, Pak Sulaiman? Minimal dipecat. Minimal dipecat. Lalu ya hukuman penjaranya kalau sudah dilihat yang sudah ada, ya kalau tuntutan paling 12 tahun sekitar itu. Kalau lihat yang sudah pernah ada ya. Oke, karena yang terlibat bukan main-main ini Pak Sulaiman, seorang Kabasarnas begitu. Iya, nggak ada masalah. Dia kan bintang 3. Apa bedanya dengan Pak Agus Purwoto bintang 2? Kan cuma beda-beda 1, jadi beda-beda tipis. Oke. Tapi hukumannya sama itu, nggak ada masalah itu. Jadi Anda yakin peradilan militer akan mengadili ini seadil-adilnya, seterbuka mungkin menurut Anda? Oh ya, terbuka. Kan kita bisa lihat bagaimana kasus waktu Pak Agus Purwoto dan kawan-kawan terbuka untuk umum, semua terbuka untuk umum. Jadi nggak masalah. Saya sangat yakin peradilan militer itu sangat tegas dalam melaksanakan komitmen bernegara ini. Apalagi korupsi ini. Dan jangan lupa korupsi ini. Itu salah satu tugas pokok TNI itu adalah melaksanakan SAR. Jadi itu sangat merugikan TNI. Bisnis dengan Basarnas, bermitra dengan Basarnas atau berkanan kita sebutnya. Siapa-siapa saja yang bertemu dengan klien Anda? Begini, biar clear dulu saya mau sampaikan ini ya, masalah Basarnas. Iya. Oke. Bukan diminta. Artinya ada himbauan. Ya, himbauan permintaan gitu ya. Ya. Jadi untuk mendapatkan proyek ini dia tidak ikut tender. Jadi jangan salah, tidak ikut tender. Dari bahasa Anda, klien Anda merasa dirugikan. Apakah nanti akan buka-bukaan siapa-siapa saja yang juga terlibat dalam kasus ini? Ya tentu akan dijelaskan bagaimana prosedur dia akhirnya membantu menjadi korban toh. Harus disampaikannya nanti. Ini kan menjadi korban, kasihan loh. Kontraknya hanya 13 miliar loh. Jadi harus dia menghadapi, sementara pekerjaan dia itu ratusan miliar. Gitu loh. Kalau dia mau bermain, tentu untuk mendapatkan proyek dia menyuap. Ini tidak. Tidak mendapatkan proyek, kemudian dia meluangkan, tidak. Melanjutkan. Nah, itu yang dikatakan kasihan dia ini. Pak Sulaiman, tadi saya mengutip apa yang dinyatakan oleh Pak Junifer tadi. Ketika berbicara dengan kliennya, ada orang dari Basarnas menyatakan, Pak ini biasanya ada DAKO, ada himbauan, dana komando. Saya
berpikir ketika biasanya ada dana komando, artinya ini tidak sekali ini terjadi. Beberapa kali juga terjadi menurut Anda. Apakah juga Anda setuju dengan ini? Saya tidak. Tugas anggota TNI di lembaga sipil seperti di Basarnas. Oh ya tidak, ya anggota sipil di aja. Jadi namanya orang itu tidak melihat apa dia militer atau tidak. Sama saja. Untuk itu maka tegakkan aja hukum itu dengan baik. Makanya kalau militer sangat keras. Jadi kalau ada orang bilang meragukan peradilan militer, saya bisa bilang jangan ragukan peradilan militer. Untuk memutus ini berarti bergantung pada hukuman yang dijatuhkan di peradilan militer, Pak Soleman ya. Ya. Untuk memutus kasus seperti ini, anggota TNI di lembaga sipil artinya dibutuhkan hukuman yang sangat tegas dari peradilan militer ya. Betul. Oke. Betul. Baik. Pak Junifer, klien Anda akan belak-belakan ya, akan terang-terangan? Ya tentu menjelaskan apa yang dialami dan kemudian sekali lagi klien kami korban ini aduh. Pak Ponto ini ada Pak Ponto ya. Saya sependapat tadi ada pertanyaan. Ini kan kesan yang saya tangkap di dalam proses dan kemudian dijelaskan. Komando ini yang harus didalami dan harus dievaluasi supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Terima kasih Pak Junifer Girsang, terima kasih juga Pak Soleman Ponto sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih.